Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waza Fatia Komariah, NIM 193111143 dari kelas PAI 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yaitu sejarah dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah ini berdiri ketika runtuhnya dinasti Fatimiyah setelah Khalifah Al-Adid wafat. Yang kedua, pendirinya adalah Shalahuddin Al-Ayyubi. Dan yang ketiga, dinasti Ayyubiyah ini berdiri pada tahun 569 sampai 650 Hijriah atau 1174 sampai 1252 Masehi. Dinasti Ayyubiyah ini berdiri di atas puing-puing dinasti Fatimiyah Syiah di Mesir. Di saat Mesir mengalami krisis di segala bidang, maka orang-orang Nasrani ini memproklamirkan perang salib melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah satu negara Islam yang dicintai oleh tentara salib. Shalahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang panglima tentara Islam tidak menghendaki Mesir jatuh ke tangan tentara salib. Maka dengan sikapnya Shalahuddin ini mengadakan serangan ke Mesir untuk segera mengambil alih Mesir dari kekuasaan Fatimiyah yang jelas tidak akan mampu mempertahankan diri dari serangan tentara salib. Nah, menyadari kelemahan dari dinasti Fatimiyah ini, tidak banyak yang memberikan perlawanan. Mereka lebih rela kekuasaannya diserahkan kepada Shalahuddin daripada diperbudak tentara salib yang kafir. Maka sejak saat itu selesailah kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Maka berpindah tangan ke Shalahuddin Al-Ayyubi. Nah, Shalahuddin Al-Ayyubi ini merupakan panglima perang Muslim yang berhasil merebut kota Yerusalem pada perang salib. Tetapi sosoknya ini begitu memesona. Ia adalah seorang pemimpin yang dihormati kawan dan dikagumi lawan. Tokoh Kurdi yang juga pahlawan perang salib tersebut membangun dinasti Ayyubiyah yang berdiri di samping Abbasiyah di Baghdad yang semakin lemah. Pada akhir 1169 Masehi ini, Shalahuddin mendirikan sebuah kerajaan Islam bernama Ayyubiyah. Dan pada di era keemasannya, dinasti ini menguasai wilayah Mesir, Damaskus, Aleppo, Diyarbakir, serta Yaman. Para penguasa dinasti Ayyubiyah ini memiliki perhatian yang sangat besar dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Shalahuddin Al-Ayyubi ini menghapuskan sisa-sisa Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syi'i dan mengembalikannya ke paham Sunni Ahlu Sunnah wal Jamaah. Reputasi Shalahuddin ini bersinar setelah sukses melawan tentara salib dengan mempersatukan pasukan Turki, Kurdi, dan Arab. Kota Yerusalem pada tahun 1187 ini kembali ke pangkuan Islam dari tangan tentara salib yang telah menguasainya selama 80 tahun. Kehidupan Shalahuddin Yusuf Ayyubi ini penuh dengan perjuangan dan pergerakan. Semua itu dilakukan dalam rangka menunaikan tugas negara untuk menghapus sebuah pemberontakan dan juga menghadapi tentara salib. Keberhasilan beliau sebagai tentara ini mulai terlihat ketika beliau mendampingi pamannya Asaduddin Syirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Zanki untuk membantu Bani Fatimiyah di Mesir yang Perdana Menterinya diserang oleh Dirgham. Shalahuddin Al-Ayyubi ini berhasil mengalahkan Dirgham sehingga ia dan pamannya mendapat hadiah dari Perdana Menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir. Akhirnya Perdana Menteri Syawar ini berhasil menduduki kembali jabatannya pada tahun 1164 Masehi. 3 tahun kemudian, Shalahuddin Al-Ayyubi ini kembali bergabung kepada pamannya ke Mesir. Hal ini dilakukan karena Perdana Menteri Syawar ini berafiliasi atau bekerja sama dengan Amauri, yaitu seorang panglima perang tentara salib yang dulu pernah membantu Dirgham. Maka terjadilah perang yang sangat sengit antara pasukan Shalahuddin dan tim Syawar yang dibantu oleh Amauri.
Dalam peperangan tersebut, pasukan Salahuddin ini berhasil menduduki Iskandariyah, tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara salib yang dipimpin oleh Amauri. Pada akhirnya, perang ini berakhir dengan perjanjian damai pada bulan Agustus 1167 Masehi yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertukaran tawanan perang, yang kedua Salahuddin Yusuf al-Ayyubi harus kembali ke Suriah, dan yang ketiga adalah Amauri harus kembali ke Yerusalem. Yang selanjutnya yaitu para penguasa dinasti Ayyubiyah. Itu ada 9 penguasa diantaranya. Yang pertama Salahuddin al-Ayyubi ini 1171 sampai 1193 Masehi. Yang kedua Malik al-Aziz Imaduddin ini 1193 sampai 1198 Masehi. Yang ketiga Malik al-Mansur Nasiruddin ini 1198 sampai 1200 Masehi. Yang keempat Malik al-Adil Saifuddin pada pemerintahan 1 itu 1200 sampai 1218 Masehi. Yang kelima Malik al-Kamil Muhammad itu 1218 sampai 1238 Masehi. Yang keenam Malik al-Adil Saifuddin ini pada pemerintahan 2 yaitu 1238 sampai 1240 Masehi. Yang ketujuh Malik al-Soleh Najmuddin itu 1240 sampai 1249 Masehi. Yang kedelapan Malik al-Mu'azzam Turansyah itu 1249 sampai 1250 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Malik al-Ashraf Muzaffaruddin itu 1250 sampai 1252 Masehi. Yang selanjutnya adalah Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai 100 tahun ke-11 sampai 100 tahun ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim dan membangun gereja dan kerajaan Latin di timur. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Pada tahun 1169, tentara salib yang dipimpin oleh Amauri ini melanggar perjanjian damai yang disepakati sebelumnya, yaitu dia menyerang Mesir dan bermaksud untuk menguasainya. Hal itu tentu saja sangat membahayakan kondisi umat Islam di Mesir karena mereka banyak membunuh rakyat di Mesir. Mereka juga berusaha menurunkan Khalifah al-Adid dari jabatannya. Khalifah al-Adid ini mengangkat Asaduddin Shirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Tapi sayang beliau menjadi Perdana Menteri hanya 2 bulan karena meninggal dunia. Khalifah al-Adid ini akhirnya mengangkat Salahuddin al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan pamannya Asaduddin Shirkuh. Salahuddin al-Ayyubi ini mendapat pengakuan dari Khilafah Abbasiyah sebagai penguasa Mesir, Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah. Kemudian ia juga menyebut dirinya sebagai Sultan. 10 tahun kemudian ia menaklukkan Mesopotamia dan menjadikan para penguasa setempat sebagai pemimpinnya. Selain itu, Salahuddin al-Ayyubi ini juga memperluas daerah kekuasaannya. Sebagian besar ini juga dihabiskan untuk melawan kekuatan tentara salib. Nah, dalam kaitan itu, maka pada tahun 1170 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi ini telah berhasil menaklukkan wilayah Masdad dari tangan Rashidin Sinan. Kemudian pada bulan Juli 1187, ini juga berhasil merebut Tiberias dan melancarkan perang Hattin untuk menangkis serangan tentara salib. Jatuhnya pusat kerajaan Hattin ini memberi peluang bagi Salahuddin al-Ayyubi untuk menaklukkan kota-kota lainnya di Palestina dan Suriah. Kota-kota ini dapat ditaklukkan pada tahun 1189 Masehi. Dan kota-kota yang lain seperti Tripol, Antakya, Trian, beberapa kota kecil lainnya masih berada di bawah kekuasaan tentara salib. Setelah perang besar memperebutkan kota Acre yang berlangsung dari 1189 sampai 1191 Masehi ini, kedua pasukan ini hidup dalam keadaan damai. Untuk kedua belah pihak ini mengadakan perjanjian damai secara penuh pada bulan November 1992 Masehi. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa daerah pesisir di
dikuasai tentara salib, sedangkan daerah pedalaman dikuasai oleh kaum muslim. Keadaan ini benar-benar membawa kedamaian dan dapat dinikmati oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya yaitu tujuan perang salib. Perang yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan dan membela agama. Selain itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga seorang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Hal ini terbukti bahwa ketika beliau menguasai Iskandaria, ia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Lalu ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil mendirikan 3 buah madrasah di Kairo dan Iskandaria untuk mengembangkan mazhab Sunni. Di antaranya yang pertama, Madrasah As-Sauniyah itu 1239 Masehi. Yang kedua, Dar al-Hadis Al-Kamilah 1222 Masehi. Yang ketiga, diterjemahkannya Atlas of God. Yang keempat, dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibandingkan buatan orang Barat. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang yang sangat memperhatikan kemajuan pendidikan, mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan sekolah dan masjid. Salah satu karya yang sangat monumental adalah Qala'ah al-Jabal. Tujuan pendidikan dari Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama dan membentuk kader-kader yang mempunyai misi keagamaan dalam masyarakat. Juga untuk mencetak tenaga-tenaga yang kreatif yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Selain itu, di masa pemerintahan Salahuddin ini juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukti Muqattam. Dalam perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah ini terdapat berbagai kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang arsitektur dan pendidikan. Nah, ini penguasa Ayyubiyah ini telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah As-Sauniyah. Kemudian dibangunnya Dar al-Hadis Al-Kamilah, ini dibangun pada 1222 Masehi yang untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di berbagai mazhab hukum Sunni. Dalam bidang arsitek ini dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, yaitu bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Salahuddin ini juga membangun benteng setelah menyadari bahwa ancaman pasukan salib. Membangun benteng kokoh dan besar di atas Bukit Muqattam dan melindungi 2 kota sekaligus yaitu Kairo dan Fustat. Proyek besar di Citadel ini dimulai pada 1176 Masehi. Yang kedua pada bidang filsafat dan keilmuan. Ini bukti konkretnya adalah Atlas of God yang telah diterjemahkan. Karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Yang ketiga itu bidang industri. Yaitu kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Ini terdapat pada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Selanjutnya bidang perdagangan. Bidang ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa ini terdapat perdagangan, agrikultur, dan industri. Selanjutnya, sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan ini sudah menggunakan sistem kredit bank, termasuk letter of credit atau LC, bahkan ketika itu sudah ada uang yang terbuat dari emas. Yang terakhir yaitu bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, ia juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif, yaitu keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi.
Runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah ini dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Sholeh. Setelah Sultan As-Sholeh meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk ini mengangkat istri As-Sholeh, Syajaratudd-Dur, sebagai sultanah. Dengan demikian, berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah ini masih berkuasa di Suriah, dan pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam ini dipegang oleh Qutuz, yaitu panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutuz ini berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, Qutuz ini mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah, maka sejak itu berakhirlah kekuatan dinasti Ayyubiyah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai dinasti Ayyubiyah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.